Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami Cakra Lingga Channel dalam program Ruang Regulasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 36 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 13 tahun 2010 tentang santunan kematian bagi penduduk Kota Probolinggo. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah proses dari pengajuan permohonan santunan kematian ini. Yang kedua tentang persyaratan. Yang ketiga tentang hak-hak dari masyarakat Kota Probolinggo. Baik, kita awali dari proses berapa lama sih sebenarnya proses permohonan santunan kematian ini sampai dengan pencairan. Nah, sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2019 ini sebenarnya tidak perlu waktu yang lama. Jadi dalam lampiran perwali ini disebutkan bahwa proses ini tidak lebih dari 3 hari, asalkan persyaratan yang diminta itu sudah lengkap. Jadi kalau persyaratan sudah lengkap, itu cukup waktu 3 hari. Oleh karena itu kepada masyarakat Kota Probolinggo, sebelum mengajukan kepada Wali Kota Probolinggo tentang santunan kematian ini, lengkapi dulu persyaratan yang dibutuhkan. Nah, setelah lengkap baru diajukan permohonannya melalui Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Mall Pelayanan Publik. Di situ akan diverifikasi oleh Dukcapil. Setelah diverifikasi ada rekomendasi. Sebenarnya tidak butuh waktu lama. Dukcapil itu 1 hari. Setelah itu diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah, itu pun 1 hari. Setelah itu ke pihak bank, itu pun juga 1 hari. Artinya butuh waktu hanya 3 hari. Nah, kenapa ini bisa lama? Nah, ini yang perlu kita cari kendalanya di mana, sehingga sampai lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 1 minggu, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan. Ada apa? Di mana letak kendala sehingga harus berlama-lama pemberian santunan kematian ini? Nah, informasi yang kita terima nih bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menerima pengalihan administrasinya saja. Sementara anggaran untuk santunan kematian itu masih ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, mungkin solusinya dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini atau dalam pembahasan APBD Kota Probolinggo tahun 2022 ini bisa dialihkan dari BP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, sehingga bisa lebih cepat, lebih efisien waktunya. Dan harapan saya, santunan kematian ini karena itu memang sudah hak dari warga Kota Probolinggo, karena sudah diperdakan. Inilah hebatnya DPRD. Dengan menggunakan hak inisiatif tahun 2010, DPRD Kota Probolinggo membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang pemberian santunan kematian bagi warga Kota Probolinggo sebagai payung hukum atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo sebelumnya, yang merupakan hanya sebuah kebijakan. Oleh karena itu, mari semua pihak untuk mendukung bagaimana kelancaran, ketepatan, dan kecepatan pemberian santunan kematian kepada warga Kota Probolinggo. Karena dalam Perwali Kota Probolinggo nomor 36 2019 ini, yang rujukan atau petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 13 tahun 2010 sudah jelas sekali. Dan juga yang kita bahas ini adalah tentang kenapa
harus menggunakan rekening? Ya, karena Kota Probolinggo saat ini telah menggunakan e-Bank Jatim. Semuanya serba elektronik, sehingga harus menggunakan rekening. Tapi apakah harus Bank Jatim? Oh tidak. Kalau ada rekening bank lain boleh. Tapi selama masih punya rekening Bank Jatim, ya Bank Jatim lah yang didahulukan untuk percepatan transfer dari pihak pemerintah kota ke penerima. Tapi kalau misalnya ahli waris atau yang mengurusi tidak punya rekening Bank Jatim, punyanya rekening bank lain, oh nggak apa-apa, karena regulasi juga mengatakan boleh. Rekening Bank Jatim itu hanya sebagai yang diutamakan saja. Artinya karena itu menyangkut diutamakan, maka rekening bank lain boleh. Prinsip dari semua ini adalah santunan kematian bagi warga Kota Probolinggo sifatnya wajib bagi pemerintah kota. Karena itu adalah hak dari setiap warga atau penduduk Kota Probolinggo yang ber-KTP dan ber-KK di Kota Probolinggo. Jangan dipersulit, monggo dipermudah. Birokrasi diperpendek, nggak perlu diperpanjang-panjangkan. Karena ini menyangkut hak pelayanan kepada masyarakat. Nah, semoga apa yang kita kupas dalam Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2019, rujukan atau aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 13 tahun 2010 itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.